Kita ini sedang dijajah oleh kelompok yang mengaku-ngaku cucu dari Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah mabuk agama, mereka tidak peduli mana yang baik, mana yang buruk. Sampai-sampai ada pengikut mereka yang rela memberikan istrinya untuk seorang Habib. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa untuk support channel saya dengan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Kalau sudah di-subscribe, mari kita lanjut pembahasan hari ini. Sampai sekarang, banyak masyarakat yang mempermasalahkan garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Lebih tepatnya, untuk para Habib dari nasab Ba'alawi. Banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi akan keaslian para Habib yang mengaku cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ketidakpercayaan ini timbul bukan tanpa sebab. Banyak faktor yang mendorong rasa ketidakpercayaan itu. Orang yang katanya Habib atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW, mereka banyak melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan sifat dan perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Kita ambil saja contoh. Mereka para Habib tidak segan untuk berbicara yang kasar dan mencaci maki orang yang tidak sependapat sama mereka dan tidak sejalan sama mereka. Sampai-sampai banyak para ulama yang mereka caci maki dan mereka persekusi karena tidak sejalan dan tidak sependapat sama mereka. Dan mereka juga banyak melakukan pengeklaman seperti pahlawan-pahlawan di Indonesia ini banyak dari keturunan dari para Habib. Pembentukan hari proklamasi juga dari keturunan para Habib. Perancang bendera merah putih adalah juga dari keturunan Habib. Yang membuat Garuda Pancasila adalah dari keturunan Habib juga. Sampai-sampai pahlawan Imam Bonjol juga mereka habibkan. Dan para Habib ini banyak membuat makam palsu demi mendapatkan banyak uang. Dan banyak juga makam-makam yang keramat mereka habibkan demi mendapatkan banyak uang. Sampai-sampai ada mereka sebut Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Dan mereka ini juga banyak melakukan doktrin-doktrin terhadap umat dengan memakai nama Nabi Muhammad SAW dan diberi embel-embel akan masuk surga kalau para umat mencintai para Habib. Sebenarnya masih banyak lagi pembelokan-pembelokan sejarah yang mereka lakukan dan doktrin-doktrin yang mereka lakukan. Dengan apa yang mereka lakukan, apakah pantas kita sebagai rakyat Indonesia diam dan tutup mata dengan perbuatan mereka yang sudah merusak keutuhan negara Indonesia dan keutuhan berbagai umat di Indonesia? Tapi sayangnya, masih banyak para ulama-ulama kita yang diam dan tutup mata. Seolah-olah mereka tidak peduli akan masalah nasab Ba'alawi ini. Padahal kalau kita berpikir dengan pikiran yang jernih, saya rasa siapapun tidak akan tinggal diam kalau melihat bangsa Indonesia dan umat beragama ini dikacaukan oleh suatu kelompok yang mengaku keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kalian para ulama-ulama Indonesia, apakah kalian cinta sama Nabi Muhammad SAW? Kalau benar kalian cinta sama beliau,
Kenapa kalian diam di saat nama beliau digunakan demi kepentingan suatu kelompok dan pribadi yang jelas-jelas sudah sangat merugikan banyak orang? Kenapa kalian tutup mata, seakan-akan tidak peduli Nabi kita namanya dinodai oleh orang-orang yang mengaku keturunan dari Nabi Muhammad SAW demi mengejar kemewahan dan nafsu dunia? Sampai-sampai ada ulama yang melarang untuk tes DNA dilakukan oleh para habib. Alasannya karena itu sama saja tidak mengakui nasab seseorang. Apalagi ini nasab dari Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga ulama yang bilang lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini bukan masalah kita membenci dan tidak cinta dengan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang yang dengan sengaja memakai nama Nabi Muhammad SAW dan mereka merugikan banyak orang, apakah kita harus masih tetap diam dan bungkam? Mereka para habib disuruh untuk melakukan tes DNA, mereka tidak mau. Dan senjata sanggahan mereka untuk tidak melakukan tes DNA adalah kitab nasab dan dalil, yang dimana siapapun bisa membuat kitab nasab dan dalil. Sampai-sampai ada dari golongan mereka yang membuat dalil bahwa tes DNA itu diharamkan. Ini kan konyol. Mereka sama saja mengakui bahwa mereka tidak berani untuk melakukan tes DNA. Masih pantaskah untuk kita diam dan tutup mata? Kalian para ulama jangan takut dibilang liberal dan PKI. Masyarakat pasti banyak mendukung kalian. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk membersihkan nama Nabi Muhammad SAW yang dimanfaatkan oleh orang demi mengejar duniawi. Dan untuk aparat dan pemerintah, tolonglah, janganlah kalian diam. Apa yang dilakukan oleh kelompok mereka ini sangatlah berbahaya bagi masyarakat dan keutuhan negara. Kita ini sedang dijajah oleh kelompok yang mengaku-ngaku cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan bentuk penjajahan mereka ini adalah pembodohan dengan membawa agama. Dan penjajahan yang berbentuk pembodohan ini dampaknya sangat berbahaya. Orang kalau sudah mabuk agama, mereka tidak peduli mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, dan mana yang benar. Mereka tidak peduli. Yang terpenting bagi mereka adalah jalan menuju surga. Pembodohan ini sangat berbahaya. Sudah banyak korban oleh doktrin-doktrin dari orang yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak segan untuk meminta sejumlah uang yang sangat besar dari pengikut mereka. Sampai-sampai ada pengikut mereka yang rela memberikan istrinya untuk seorang habib demi mendapatkan syafaat dari habib tersebut. Sedangkan orang yang mengaku-ngaku cucu dari Nabi Muhammad SAW ini, mereka hidup dengan penuh kemewahan dan berlimpah harta. Mereka mana peduli akan penderitaan pengikut mereka. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak boleh diam melihat yang sedang terjadi ini. Banyak saudara kita yang sedang dibodohi oleh doktrin-doktrin dari kelompok yang mengaku cucu dari Nabi Muhammad SAW ini. Dan kalau kita diam saja, maka akan bertambah banyak korban dari doktrin-doktrin mereka ini. Dan yang lebih berbahayanya lagi,
akan terpecah belahnya antar umat beragama. Itu yang sangat ditakutkan. Oke, mungkin segitu saja pembahasan hari ini. Untuk teman-teman, semoga kita selalu dilindungi dan selalu diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.